Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenankanlah saya, Pradita Puspita, dengan NIU 475221 untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Komparatif Potensi Antioksidan Kulit Petai Parkia speciosa dengan kulit petai Cina Leucania leucocopala menggunakan metode DPPH. Saya dibimbing oleh Bapak Dr. Outstanding Robinur Cahyono Sarjana Sains Magister Sains selaku dosen pembimbing 1. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis, dihimpit oleh 2 benua serta 2 samudra menyebabkan Indonesia kaya akan tanaman tropis yang berpotensi mengandung senyawa aktif. Senyawa aktif berfungsi untuk melawan radikal bebas penyebab penyakit. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah banyaknya penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Maka diperlukanlah senyawa antioksidan yang berperan melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Hal ini dikemukakan oleh Halliwell dan Gutterdam pada tahun 2015. Seperti yang kita ketahui, banyaknya tanaman tropis di Indonesia berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Salah satunya adalah tanaman petai. Petai mengandung senyawa aktif berupa flavonoid, tanin, dan juga saponin. Seperti halnya petai, tanaman petai Cina juga berpotensi sebagai sumber antioksidan. Hal ini dikemukakan oleh Fitri dan kawan-kawan pada tahun 2019. Namun, keterbatasan studi komparatif menjadikan penelitian ini penting untuk membandingkan potensi antioksidan kedua tanaman secara ilmiah. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini ada 2, yaitu membandingkan aktivitas antioksidan kedua jenis petai dengan metode DPPH, serta mengidentifikasi kandungan bioaktif di dalamnya. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberi informasi mengenai tingkat aktivitas antioksidan kedua jenis kulit petai, serta memberi gambaran mengenai perbedaan kandungan bioaktif di dalamnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Potensi kulit petai. Kulit buah petai atau Parkia speciosa mengandung senyawa metabolit sekunder golongan saponin, flavonoid, dan juga tanin. Hari ini dikemukakan oleh Kamisa dan kawan-kawan pada tahun 2013. Petai Cina atau Leucania leucocopala mengandung senyawa metabolit sekunder seperti saponin, flavonoid, dan juga steroid. Hal ini dikemukakan oleh Zakiyah dan kawan-kawan pada tahun 2024. Kulit petai Cina pun berpotensi sebagai sumber antioksidan. Berikut merupakan struktur dari flavonoid, saponin, dan juga tanin. Selanjutnya adalah antioksidan. Antioksidan adalah senyawa pelindung sel dari kerusakan akibat radikal bebas, mencegah stres oksidatif, dan juga potensi penyakit degeneratif. Hal ini dikemukakan oleh Novia dan kawan-kawan pada tahun 2023. Salah satu pengujian yang umum dilakukan untuk mengukur aktivitas antioksidan adalah DPPH. Aktivitas antioksidan diukur menggunakan instrumen UV vis dan dinyatakan dalam nilai IC, di mana semakin rendah nilai IC, semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya. Hal ini dikemukakan oleh Devitra dan kawan-kawan pada tahun 2020. Berikut merupakan reaksi penghambatan radikal bebas oleh DPPH, dan ini merupakan rumus atau persamaan persen inhibisi, dan nilai persen inhibisi ini merupakan indikator dari pengkategorian aktivitas antioksidan. Dengan semakin rendah nilai IC, semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya. Selanjutnya adalah studi komputasi. Energi tingkat HOMO dan LOMO dapat menjelaskan tentang kemampuan suatu senyawa mendonorkan atau menerima elektron, yang merupakan mekanisme kunci dalam aktivitas antioksidan. Hal ini dikemukakan oleh Gracia dan kawan-kawan pada tahun 2018.
Metode DFT dengan basis set B3LYP digunakan untuk optimalisasi geometri senyawa dan menghitung energi HOMO dan juga LOMO. Hasil dari perhitungan ini memungkinkan untuk menghitung energi celah atau energi gap dari keduanya yang berfungsi untuk mengetahui reaktivitas senyawa. Semakin kecil nilai energi gap-nya, maka semakin mudah suatu senyawa mendonorkan elektron, sehingga menunjukkan potensi antioksidan yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Nages dan kawan-kawan pada tahun 2020. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah jika nilai homonya tinggi, maka suatu senyawa akan lebih mudah mendonorkan elektron, sehingga lebih baik sebagai antioksidan. Dan nilai LOMO yang rendah menjadikan suatu senyawa lebih mudah menerima elektron, sehingga mempengaruhi reaktivitasnya. Dalam studi ini diperlukan nilai gap, dan energi gap diperoleh dengan cara mengurangi nilai energi LOMO dikurangi dengan energi dari HOMO. Baik, dasar perumusan hipotesis penelitian. Dasar pemikiran satu di sini adalah ekstrak kulit petai memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan biji dan juga daunnya, karena mengandung lebih banyak senyawa aktif seperti flavonoid dan juga fenolik. Dengan ekstraksi menggunakan etanol, kandungan antioksidan dalam kulit petai bisa mencapai 250 mg per gram, yang berarti dalam setiap gram ekstrak mengandung 250 mg senyawa antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Hal ini dikemukakan oleh Rianti dan kawan-kawan pada tahun 2018. Selanjutnya, uji aktivitas antioksidan gabungan ekstrak etanol kulit dan juga biji petai menunjukkan nilai IC sebesar 27,254 mg per mililiter. Nilai IC 27,254 mg per liter ini berarti ekstrak gabungan kulit dan biji petai memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat karena memiliki nilai IC yang kecil, karena semakin kecil nilai IC, semakin efektif suatu ekstrak dalam menangkal radikal bebas. Hal ini dikemukakan oleh Dipta dan kawan-kawan pada tahun 2019. Selanjutnya, petai Cina atau Leucaena leucopala juga menunjukkan aktivitas antioksidan berdasarkan analisis fitokimia, degradasi DPPH, dan kinetika degradasi. Hal ini dikemukakan oleh Hussein dan kawan-kawan pada tahun 2018. Berdasarkan dasar pemikiran ini, diperoleh hipotesis 1, di mana jika ekstrak kulit petai biasa atau Parkia speciosa dan kulit petai Cina Leucaena leucopala mengandung senyawa bioaktif yang berperan dalam aktivitas antioksidan, maka hasil uji DPPH akan menunjukkan nilai IC yang rendah. Hal ini mengidentifikasi potensi ekstrak tersebut sebagai sumber antioksidan alami yang efektif. Selanjutnya, dasar pemikiran 2, di mana kulit buah petai mengandung senyawa metabolit sekunder, golongan saponin, flavonoid, dan juga tanin. Hal ini dikemukakan oleh Kamisa dan kawan-kawan pada tahun 2013. Petai Cina mengandung senyawa metabolit sekunder seperti saponit, flavonoid, dan juga steroid. Hal ini dikemukakan oleh Zakia dan kawan-kawan pada tahun 2024. Dan yang terakhir, aktivitas antioksidan suatu senyawa sangat terkait dengan struktur kimia dan juga sifat redoksnya. Perbedaan kandungan metabolit secara signifikan mempengaruhi aktivitas dan efisiensi antioksidan, karena berbagai senyawa metabolit memiliki mekanisme kerja yang berbeda dalam menangkal radikal bebas. Hal ini dikemukakan oleh Aprilia dan kawan-kawan pada tahun 2021. Berdasarkan dasar pemikiran 2 ini diperoleh hipotesis 2, di mana jika kulit petai biasa atau Parkia speciosa dan kulit petai Cina Leucaena leucopala memiliki perbedaan komposisi bioaktif
terutama dalam kandungan flavonoid, tanin, dan juga saponin, maka perbedaan ini akan menyebabkan perbedaan signifikan dalam aktivitas antioksidan. Berikut merupakan rencana umum penelitian, di mana dimulai dari ekstraksi kulit petai, dilanjutkan dengan uji fitokimia, dilanjutkan dengan karakterisasi dengan instrumen GCMS, dilanjutkan dengan uji komputasi, dan ditutup dengan uji antioksidan dengan metode DPPH. Selanjutnya adalah metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat maserasi atau ekstraksi, seperangkat evaporator buji, plat KLT, bejana KLT, dan alat gelas. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit petai atau Parkia speciosa, kulit petai Cina, Leucania leucopala, petroleum ether atau PE, etanol, HCl, H2SO4, NH3, NaCl, kloroform, Na2SO4 anhidrat, asam asetat glasial, benzena, logam Mg atau magnesium, reaksi Meyer, reaksi Weger, reaksi Digendro, KLCl3, VCl3, dan reaksi gelatin, aseton, dan juga kuades. Baik, masuk ke tahap yang pertama. Dilakukan ekstraksi, di mana ekstraksi di sini menggunakan metode ekstraksi pada cair. Metode ini dipilih karena dianggap lebih efektif, sederhana, dan tidak merusak senyawa aktif yang terkandung di dalam kulit petai, baik itu kulit petai Cina maupun kulit petai biasa. Sementara di sini digunakan reaksi etanol 70% karena dianggap lebih efektif melarutkan senyawa polar dan semipolar dibandingkan dengan air maupun etanol 96%, serta dianggap lebih aman dibandingkan reaksi metanol dan juga kloroform. Berikut merupakan tahapnya, dimulai dengan pengirisan kulit petai, kemudian dikeringkan selama 3 hari di suhu ruang, dihaluskan menjadi serbuk, kemudian diekstraksi atau dimaserasi dalam pelarut etanol 70% selama 24 jam dengan perbandingan serbuk berbanding pelarut adalah 1:3, maka akan diperoleh campuran. Campuran akan difiltrasi atau disaring dengan basher dan juga vakum dan akan diperoleh filtrat. Filtrat akan dievaporasi dan filtrat akan dipekatkan dengan distilasi pada suhu 70 derajat Celcius. Filtrat ini atau hasil ekstraksi ini akan dikarakterisasi dengan instrumen GCMS. Selanjutnya adalah tahap 2, yaitu uji fitokimia. Uji fitokimia yang pertama adalah uji alkaloid, di mana sebanyak 3 ml sampel hasil ekstraksi akan dimasukkan ke dalam cawan porselen dan ditambahkan 5 ml HCl 2 molar, kemudian didinginkan pada suhu ruang dengan diaduk atau dihomogenkan. Kemudian akan ditambahkan 0,5 gram NaCl, kemudian dihomogenkan lagi. Campuran akan disaring sehingga diperoleh filtrat. Filtrat akan ditambah 3 tetes HCl 2 molar dan akan diperoleh filtrat siap uji. Filtrat akan dibagi menjadi 4, yaitu filtrat A, B, C, dan D, di mana filtrat A akan berperan sebagai blanko, filtrat B akan direaksikan dengan reagen Meyer, dan jika diperoleh endapan, maka dapat dikatakan sampel mengandung alkaloid, dan pada filtrat C akan ditambah reagen Wenger, di mana jika terdapat endapan, maka sampel dikatakan mengandung alkaloid, dan filtrat D akan diuji dalam uji lanjutan. Di uji penegasan ini, filtrat D akan ditambahkan amonia 25% sampai dengan pH 8 sampai dengan 9 dan akan ditambahkan kloroform dan akan diuapkan di atas water bath dan akan ditambahkan HCl 2 molar
dihomogenkan kemudian disaring. Filtrat yang siap uji ini akan dibagi menjadi 3, filtrat A sebagai blanko, filtrat B akan direaksikan dengan reagen Meyer, dan jika diperoleh endapan, dapat dikatakan sampel mengandung alkaloid, dan pada filtrat C akan direaksikan dengan reagen Digendorf, dan jika diperoleh endapan, maka sampel dikatakan mengandung alkaloid. Selanjutnya adalah uji saponin. Sebanyak 2 ml sampel akan dimasukkan ke tabung reaksi, kemudian ditambah 10 ml Aquades, dan ditambahkan 5 tetes NaCl 10%, dihomogenkan. Campuran yang diperoleh akan disaring dan diperoleh filtrat. Filtrat akan dibagi menjadi 3. Filtrat A akan berperan sebagai blanko, filtrat B akan diteteskan 3 tetes FeCl. Jika terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman atau hijau tua, maka dapat dikatakan sampel mengandung saponin. Dan pada filtrat C akan direaksikan dengan garam gelatin. Jika diperoleh endapan, maka sampel dikatakan mengandung saponin. Selanjutnya adalah uji tanin dan juga polifenol. Sebanyak 3 ml sampel akan diekstraksi dengan Aquades panas, kemudian didinginkan. Ekstrak akan digocok selama 30 detik. Jika diperoleh busa secara stabil, maka sampel dikatakan mengandung tanin dan juga polifenol. Akan dilakukan uji penegasan kandungan tanin dan juga polifenol dengan cara sampel akan diuapkan, kemudian residu akan dicuci dengan heksana sampai dengan jernih. Filtrat yang sudah jernih akan ditambahkan kloroform dan dihomogenkan selama 5 menit. Kemudian akan direaksikan dengan Na2SO4 anhidrat, kemudian disaring, dan akan diperoleh filtrat yang siap uji. Filtrat yang siap uji ini akan dibagi menjadi 2 di uji penegasan. Yang filtrat A akan digunakan sebagai blanko, sedangkan filtrat B akan direaksikan dengan asetat anhidrat, kemudian digocok secara perlahan, dan ditambahkan H2SO4 pekat, kemudian dihomogenkan lagi. Jika terjadi perubahan warna atau munculnya cincin merah hingga coklat, maka dapat dikatakan sampel mengandung tanin dan juga polifenol. Selanjutnya adalah uji flavonoid atau uji terakhir di fitokimia. Sebanyak 3 ml sampel akan dicuci dengan heksana dan akan diperoleh filtrat jernih. Filtrat jernih ini akan dilarutkan atau residu akan dilarutkan pada 20 ml etanol, kemudian disaring sehingga diperoleh filtrat. Filtrat akan dibagi menjadi 3 dengan filtrat A sebagai blanko. Filtrat B akan dilakukan uji Batch-Smith dan Metcalfe, di mana filtrat B akan direaksikan dengan 0,5 ml HCl pekat dan akan dipanaskan dalam penangas air, dan jika terjadi perubahan warna menjadi merah tua hingga ungu, maka dapat dikatakan sampel mengandung flavonoid. Dan pada filtrat C akan dilakukan uji Will-Sister, di mana filtrat akan direaksikan dengan 0,5 ml HCl dan juga magnesium. Jika terjadi perubahan warna merah hingga jingga, dapat dikatakan sampel mengandung flavon. Jika terjadi perubahan warna menjadi merah tua, dapat dikatakan sampel mengandung flavonol atau flavon. Dan jika terjadi perubahan warna dari hijau hingga biru, dapat dikatakan sampel mengandung agrikol atau glikosida. Flavonon, agrikol atau glikosida merupakan senyawa turunan dari flavonoid. Selanjutnya adalah uji DPPH
atau uji antioksidan. Sebenarnya ada beberapa jenis uji antioksidan, namun uji DPPH digunakan karena dinilai sederhana, cepat, dan sensitif dalam mengukur aktivitas antioksidan dengan cara melihat perubahan warna larutan DPPH saat menangkap radikal bebas. Metode lain yang dapat digunakan seperti FRAP, ABTS, namun DPPH dianggap lebih unggul karena tidak memerlukan kondisi khusus dan mudah diaplikasikan untuk ekstrak tanaman seperti kulit petai biasa dan juga petai Cina. Untuk cara kerjanya, 5 tetes ekstrak kulit petai akan ditetes di plat KLT, kemudian didiamkan, dan akan disemprotkan larutan DPPH 0,0001%. Jika muncul zona kuning pada latar belakang ungu, maka dapat dikatakan sampel mengandung antioksidan. Baik, untuk metode yang terakhir adalah uji komputasi, di mana akan dibuat struktur 3 dimensi dari senyawa target, yaitu alkaloid, flavonoid, dan juga saponin, dengan aplikasi Gaussian, dengan bantuan Gaussian View, dengan metode DFT, dan basis B3LYP, dan dilakukan optimalisasi geometri, sehingga diperoleh geometri yang paling stabil. Setelah diperoleh geometri paling stabil, akan dilakukan perhitungan single point energi, dan diperoleh energi HOMO dan juga LOMO dengan satuan EV. Setelah itu akan dihitung celah energi atau energi gap antara HOMO dan juga LOMO. Kemudian energi gap dari komputasi akan dibandingkan dengan hasil uji aktivitas antioksidan dalam pengujian DPPH. Jika energi gap-nya kecil dan aktivitas antioksidannya tinggi, maka pengujian dapat dikatakan berhasil. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut merupakan sebagian kecil teori atau landasan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Baik, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras dan doa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.